Karena hari ini merayakan Raja di atas segala raja yang lahir untuk memberkati kita semuanya. Nah ya, oke, coba yang kepalanya belum ada mahkota, mahkotanya dipakai seperti Ko Stefanus. Nah, sudah semua? Kalau sudah semua kita akan memulai acaranya ya. Jadi kita sudah tahu, semua sudah dapat undangan, semua sudah memakai baju yang keren, yang bagus ya. Bahkan semua mandi, semua cantik, semua ganteng. Kalau udah mandi, udah sarapan, udah pakai mahkota, berarti kalian siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau dengar salam Natal dari pendeta kita. Siapa namanya? Nah, kita beri tepuk tangan buat Uncle Amin. Kurang kenceng tepuk tangannya. Halo adik-adik semuanya, Merry Christmas ya sebelumnya ya. Ini saya punya keren gak nih? Ya, puji Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dan biar Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada yang amin? Ada yang amin? Puji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang begitu luar biasa. Tuhan, kami semuanya anak-anak Engkau bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal. Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan bisa jamah kami semuanya yang menyampaikan firman Tuhan dan adik-adik kami yang kami sungguh cintai dan kasihi Tuhan. Di masa umur mereka yang kecil Tuhan, biarlah Tuhan mereka sudah kenal Engkau dan hati kecil mereka ini sudah mempunyai respon terhadap Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak. Hari ini adalah hari kelahiran, kita mengingatkan kelahiran Engkau di dunia ini. Tujuan Engkau adalah untuk mati di kayu salib, untuk Tuhan Yesus menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas adik kami semuanya yang begitu tulus, yang begitu rindu Tuhan Yesus untuk mau merayakan hari Natal ini. Berkatilah acara ini dari mulanya sampai akhir Tuhan. Kami serahkan semuanya, yang pembicara, pelayan Tuhan dan juga orang tua kami yang kami cintai di tangan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Boleh gak salam satu dengan yang lain? Ya, puji Tuhan ya. God bless you. Sekali lagi Merry Christmas ya. Tuhan berkati semuanya adik sekalian. Terima kasih buat Pastor Amin yang sudah memberikan salam Natal buat kita semuanya. Jadi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mengajak seluruh guru sekolah minggu, seluruh orang tua untuk duduk berdampingan dengan anak-anak. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama, melompat bersama-sama. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya undang untuk Anti Marisel juga akan memberikan salam Natal kepada kita semua. Dan nanti saya mengundang Pendeta Mulatu Harap akan doa buat acara Natal. Halo, shalom. Selamat pagi. Kok nggak ada suaranya? Kok paginya kok luyu gitu? Selamat pagi. Oke, hari ini sangat spesial ya. Hari ini kita akan merayakan ada ulang tahun ya, ada yang ulang tahun hari ini ya. Ya, yang titlenya kita tadi apa ya? The King of All Kings ya. Semua dapat undangan kan? Ya, ini pesta ulang tahun The King of All Kings. Siapa ya King of All Kings? Siapa? Betul, Tuhan Yesus ya. Kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Dan hari ini sangat spesial ya, semua memakai baju princess, semua memakai mahkota ya, karena kita menghadiri pesta ulang tahun raja kita ya, raja segala raja. Dan kita melihat, wah dekorasi kita heboh sekali ya. Dan saya mau appreciate semua guru-guru sekolah minggu loh, yang mempersiapkan semua. Nanti kita ada photo booth, terus ada souvenir, ada makanan ya. Dan kita tepuk tangan dong untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah berusaha ya untuk mempersiapkan hari ini ya, acara Natal sekolah minggu. Dan ini
sangat spesial juga karena apa? Ini baru pertama kali kita rayain lagi ya. Setelah 2 tahun kita semua cuman lewat Zoom. Hari ini pertama kali kita kembali merayakan bersama-sama di gereja ya. Jadi hari ini mudah-mudahan semua bisa enjoy, bisa mendengar firman Tuhan dan enjoy partinya King of All Kings. Itu saja, terima kasih. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan memulai Natal kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri, anak-anak semuanya mari bangkit berdiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus telah lahir dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus, kami mau mulai saat ini Tuhan, acara Natal ini Tuhan kami berdoa biar Tuhan yang memimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami rindu Roh-Mu Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini, memakai mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang akan melayani Tuhan. Baik itu Tuhan Yesus, baik itu Ase, baik itu pemimpin pujian maupun backup singer maupun pemain musik, semua yang terlibat Tuhan. Terlebih firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam Natal ini Tuhan Yesus, sehingga anak-anak yang kami kasih bertemu, merasakan dan berjumpa dengan Engkau melalui Natal ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Gak ada suaranya. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus nih. Jadi kita harus happy-happy ya, senyum-senyum semuanya. Ini dilihat-lihat semuanya masih cemberut nih. Apa karena pagi-pagi ya? Coba senyum dulu, lihat kanan kirinya kita tos. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Ini belum ada nih yang tos. Tos dulu. Tos. Oke, sebelum kita masuk kita untuk menyembah pujian lagi untuk Tuhan, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Bapa, kami bisa berkumpul Tuhan hari ini untuk merayakan ulang tahun-Mu Bapa. Biar Bapa segala pujian kami dan penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum untuk-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang
muliakan Tuhan lagi. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekarang kita boleh duduk. Tadi kita udah ngasih sembah-sembah ke Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan lewat pujian kita yang agak lebih slow. Kita bisa tutup mata kita ikuti lagu ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni hidupku memegang tanganmu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan
beri pujian Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa hari ini Bapa. Kami bisa berkumpul Bapa untuk ulang tahun-Mu Bapa. Biarlah Bapa semua yang kami rencanakan Tuhan yang akan kami laksanakan Bapa hari ini bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Immanuel Bapa. Thank you God, thank you God, thank you God. Thank you God, thank you God. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu Bapak hari ini. Sebentar kami akan mulai masuk Tuhan ke dalam acara ini Tuhan. Biarlah semuanya Engkau yang atur Tuhan, Engkau yang mimpin kami agar kami bisa selesai sampai akhir Bapak. Jesus. Di dalam nama-Mu Bapa, kami telah berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur Bapa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ada drama. Nah, supaya kita dapat mendengar dan melihat drama dengan baik, semua anak-anak, orang tua dampingin anak-anak yang masih kecil supaya tidak lari, tidak bicara sendiri. Nah, sambil menunggu drama dipersiapkan, kita mau angkat satu pujian yang setiap hari Minggu selama Zoom nyanyi Ko Stefanus. Waktu Tuhan, semua akan nyanyi ini, pujian ini. Ya, kita ambil sikap untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Waktu Tuhan. Semua yang sudah hafal suaranya mesti kenceng ya. Semua yang sudah hafal suaranya harus kenceng. Nah, orang tua yang anaknya masih TK atau SD ya, yang suka lari didampingin kanan kirinya. Semua nyanyi ya, Waktu Tuhan ya. Orang tua, suster semua nyanyi. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melihat drama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang toleh kanan, tidak ada yang toleh kiri. Semuanya tutup mata dan kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami berkumpul bersama-sama Tuhan untuk merayakan kelahiran Engkau. Tuhan Yesus, Kau yang mengampuni setiap kesalahan kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami melihat drama. Biarlah drama ini Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Bahkan Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan siang hari ini. Firman-Mu Tuhan untuk kami dapat Tuhan bertahan. Agar kami dapat Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Anti Jenny Gono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, mata rohani kami Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa iblis Tuhan yang membelenggu kami, mengikat kami, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus.
Hari ini Tuhan, biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan drama bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka telah melihat bintangnya di timur karena mereka hendak datang menyembah Dia, Yesus yang telah lahir. Maka mereka mencari dan bertanya-tanya kepada orang-orang di Yerusalem. Permisi Pak, mengganggu sebentar nih. Ya maaf, permisi. Kami mau bertanya. Oh iya, ada apa babak-babak? Tanya apa? Bapak-bapak tahu di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu berada? Oh. Iya, Pak. Apakah Bapak tahu di mana dia? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah Dia. Wah, kami tidak tahu. Iya, kami tidak tahu. Ketiga orang Majus itu kecewa. Mereka melanjutkan perjalanan mencari-cari di manakah Yesus yang baru dilahirkan itu berada. Yang Mulia memanggil kami. Ada 3 orang Majus dari timur mencari-cari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Katakan yang kalian ketahui padaku, apakah ada keterangan menurut kitab Nabi? Adakah tulisan tentang di mana Mesias akan dilahirkan? Yang Mulia, di Bethlehem, di tanah Yudea. Lihat! Yang Mulia, tertulis di kitab Nabi demikian. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Prajurit, panggil dan bawa orang-orang Majus itu kemari. Aku ingin berbicara dengan mereka. Siap, Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Iya, salam. Kalian bilang kalian melihat bintang di timur. Kapan kalian melihat bintang itu? Betul Yang Mulia, kami melihat bintang muncul di timur beberapa waktu yang lalu. Iya, betul Yang Mulia. Apakah Yang Mulia mengetahui di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu berada? Kami juga tidak mengetahui di mana dia berada. Kitab kami menuliskan di Bethlehem. Kalian pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia.
Baik yang mulia, Kami berangkat sekarang. Setelah memberi hormat dan berpamitan kepada Raja Herodes, maka berangkatlah ketiga orang Majus, melanjutkan perjalanannya mencari Yesus ke Bethlehem. Dalam perjalanan, ketiga orang Majus tiba di Bethlehem. Ketika mereka melihat lagi bintang itu di sana, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Sangat bersukacitalah mereka. Hai lihat, bintang yang kita lihat di timur muncul di atas tempat itu. Iya benar. Ternyata bintang itu berhenti di atas tempat itu. Pasti di sanalah anak itu berada. Mari kita masuk ke sana. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya dan Yusuf. Lalu sujud menyembah dia. Mereka sangat bersukacita. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena mereka telah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Shalom semua. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi ya buat drama Natal daripada adik-adik kita semua yang sudah terlibat. Bagus sekali ya dramanya. Terima kasih juga Sis Meli, Bro Steph yang sudah bekerja keras untuk dramanya. Oke, hari ini, pagi ini kita semua berkumpul, sudah tahu ya apa yang kita akan rayakan pada pagi hari ini. Coba ada yang bisa beritahu hari ini kita berkumpul bersama merayakan apa? Merayakan apa? Merayakan apa? Ada yang bisa jawab? Oh iya betul ya, hari kelahiran Tuhan Yesus yaitu Natal ya. Kita sebutnya Natal ya. Natal itu tahu nggak adik-adik ya? Natal itu di bahasa Latin itu artinya itu lahir ya. Jadi kelahiran Yesus ya. Nah, tetapi sebenarnya di Alkitab ada nggak dituliskan tanggal berapa atau hari apa Tuhan Yesus lahir? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu? Oh, coba itu siapa? Apa Rafael? Desember 25 ya. Memang betul itu Desember 25 dirayakan oleh seluruh dunia ya. Jadi seluruh dunia itu merayakan Natal itu tanggal 25 Desember. Tetapi di dalam Alkitab ya itu sebenarnya tidak pernah dituliskan ya dan tidak pernah ya tercatat tanggal berapa dan hari apa Tuhan Yesus kita itu lahir sebenarnya ya.
Tetapi zaman Romawi itu mereka itu selalu merayakan kelahiran Yesus itu kalau disebutkannya itu 336 SM, itu sama dengan 25 Desember ya. Jadi mereka itu karena kebiasaan ya mendekor rumah, kemudian memakai baju yang bagus seperti hari ini ya. Kita juga memakai baju yang bagus semua ya. Nah, itu dilakukan setiap tahun sehingga itu dinyatakan 25 Desember itu akhirnya dipakailah untuk kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus kita ya. Nah, kita harus tahu sebenarnya ya bahwa kita bukan hanya ya merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus, tetapi ada satu hal sebenarnya yang penting sekali buat kita ketahui ya adik-adik ya. Tadi kita sudah nonton dramanya kelahiran Tuhan Yesus ya. Tetapi ada satu hal yang penting itu terakhir sekali ya. Kalau kita lihat di ayat firman Tuhan Matius, coba slide-nya. Kalau kita lihat di Matius 1 ayat 23. Ini ada satu rahasia yang adik-adik mau tahu nggak rahasianya apa? Ada yang mau tahu rahasianya apa? Oh, Rafael saja yang mau tahu. Yang lain ada yang mau tahu nggak? Oh ya, banyak yang mau tahu ya, Naomi juga ya. Oke, kita lihat nih ya. Kita baca sama-sama semuanya bisa ya? 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, yang di lingkar merah itu ya, itu rahasia besar. Jadi Yesus itu bukan hanya lahir saja ke dunia dan selesai. Tidak begitu ya. Jadi Yesus itu adalah Immanuel. Yesus itu adalah yang berarti Allah beserta kita. Di sini adik-adik ada nggak yang mau disertai Allah setiap hari? Mau nggak kalau kita setiap hari itu disertai Tuhan? Ya. Kalau kita mau makan, kita kan juga berdoa sama Tuhan, betul nggak? Ya, supaya kita diberi kesehatan untuk makanan yang kita makan, ya. Jadi itu juga salah satu penyertaan Tuhan buat kita, ya. Nah, kita lihat Immanuel sendiri itu sebenarnya itu apa sih? Di slide selanjutnya kita lihat Immanuel. Ada yang tahu nggak Immanuel? Ya, nah Immanuel itu terdiri dari ada 2 kata loh adik-adik. Ya, satu itu Immanu yang artinya beserta kita. Yang satu lagi El, ya. Nah ini artinya Tuhan. Jadi Immanuel itu adalah Tuhan beserta kita. Kan adik-adik sering ya di setiap hari gitu loh, dengarkan kadang di gereja dikatakan Immanuel, Immanuel. Nah Immanuel itu sekarang adik-adik sudah tahu belum? Immanuel itu artinya apa? Tuhan beserta kita, betul sekali ya. Yang sebelah sini sudah tahu belum? Arti Immanuel apa? Woi, kenceng sekali. Yang di tengah. Ya, kenceng sekali yang di tengah ya. Berarti semuanya sudah tahu. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Ya, adik-adik pernah dengar nggak tuh ada lagunya apa? Immanuel, Immanuel, namanya disebut
seperti bilang apa? Tuhanku bersamaku, nama Dia disebut Immanuel, ya. Jadi itu semuanya sekarang kita sudah belajar ya. Jadi Immanuel itu adalah Tuhan beserta kita, ya. Nah, sekarang kita lihat slide yang ketiga, ya. Tadi kita tahu Tuhan Yesus itu lahir. Tuhan Yesus itu lahir di palungan, ya. Terus bagaimana kita itu bisa tahu itu Tuhan itu beserta kita? Adik-adik bagaimana bisa tahu Tuhan Yesus lahir? Terus bagaimana kita bilang Immanuel, Tuhan itu ada bersama kita? Kita lihat di slide selanjutnya ya. Tolong di slide selanjutnya. Nah ya, kita lihat mulai dari Yesus baby tadi ya. Dari drama kan kita lihat tuh Tuhan Yesus dilahirkan masih baby ya. Nah Tuhan beserta kita itu adalah Tuhan lahir ke dunia ini ya. Dia itu bisa merasakan bagaimana sih kesusahan kita, kesenangan kita setiap hari ya. Dia itu bersama-sama dengan kita ya. Jadi melalui perjalanan ketika Tuhan Yesus lahir dari baby, dia berangkat dewasa ya. Kemudian Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan murid-murid ya. Dia itu berjalan kemana bersama murid-murid. Dia bisa membuat mujizat, dia tahu orang-orang kelaparan, ya. Tuhan Yesus juga bisa tahu loh kalau kita itu lapar, ya. Kita itu lagi sedih, ya. Seperti Tuhan Yesus itu membangkitkan, ya, orang yang mati gitu, ya, menyembuhkan pada saat itu, ya. Jadi Tuhan Yesus itu lahir ke dunia bukan hanya lahir saja, tumbuh besar seperti itu, tapi Tuhan Yesus mengalami ya setiap apa kejadian daripada setiap manusia, ya, setiap kesukaran kita, kesenangan kita, ya, masalah kita Tuhan Yesus tahu, ya. Dan kemudian setelah itu kita tahu Tuhan Yesus itu disalibkan. Betul nggak? Ya, kita belajar Tuhan Yesus itu disalibkan. Kemudian Tuhan Yesus itu dikuburkan di dalam gua. Kemudian pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali ke surga. Ya, nah bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus setelah disalibkan, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, kok masih ada Immanuel sih, Tuhan beserta kita? Ya, jadi kita harus tahu adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik kembali ke surga itu, Tuhan Yesus itu menjadi roh adanya, ya. Jadi roh Tuhan itu ada di mana-mana, di seluruh dunia, di Amerika, ya, ketika mereka menyembah Tuhan, roh Tuhan hadir bersama mereka. Ketika saat ini kita juga menyembah Tuhan, roh Tuhan ada bersama kita, ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sudah disalibkan, Tuhan Yesus sudah mati, tidak ada lagi Tuhan Yesus di dunia ini, tidak. Tetapi roh Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, ada bersama-sama dengan adik-adik semua. Saat ini juga ketika kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus hadir, roh Tuhan hadir di tempat ini, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sekarang ini menyertai seluruh ya anak-anaknya itu dengan roh Dia. Sehingga Tuhan itu ada di mana-mana. Roh Dia ada di Australia, ada di Hong Kong, ada di Jepang, bisa di seluruh dunia, ya. Jadi kalau dulu Tuhan Yesus itu dengan tubuh Dia, ya, Dia cuma bisa hadir di satu tempat, ya. Dia merasakan setiap apa yang manusia punya aktivitas sehari-hari, tetapi sekarang setelah Dia kembali ke surga, Tuhan roh adanya Dia bisa ada di setiap tempat, ya. Jadi kita itu tidak usah khawatir ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus, kita tahu
Tuhan Yesus itu ada bersama kita. Ya, nah kemudian kita adik-adik mau tahu nggak nih, bagaimana sih kita bisa dapat penyertaan Tuhan? Tadi kan kita bilang, Immanuel, Tuhan berserta kita. Ya kan? Mau dong, siapa yang mau disertai Tuhan setiap hari? Oh, banyak yang mau ya. Betul, Anti juga mau sekali setiap hari disertai Tuhan. Nah tapi nih, ada dong syarat-syaratnya ya, kalau kita mau disertai Tuhan ya. Yang satu, kita harus dilahirkan kembali. Yang sini udah dilahirkan kembali, sudah belum ada? Dilahirkan kembali itu apa coba? Boleh Kak? Hah? Dilahirkan kembali? Oh iya Rafael, bagus sekali ya. Jadi kita itu syaratnya pertama harus dilahirkan kembali, adik-adik ya. Adik-adik di sini dilahirkan kembali itu kita harus bertobat dari dosa kita. Kita kemudian dibaptis, memberi diri kita dibaptis dan juga kita menerima Roh Kudus ya. Jadi kita tahu Roh Tuhan itu ada bersama kita. Kita selalu ya minta Tuhan masuk ke dalam hati saya. Roh Tuhan masuk ke dalam hati saya ya. Nah, jadi adik-adik ya harus mempersiapkan diri ya untuk lahir baru juga ya. Yang di sini yang sudah dibaptis siapa ya? Ada enggak? Adik-adik. Adik-adik semua, ada yang sudah dibaptis? Wah, masih banyak yang belum angkat tangan ya. Jadi harus mempersiapkan diri dari sekarang ya. Kalau kita tahu Immanuel itu Tuhan beserta kita, kita semua mau ya kalau Tuhan beserta kita. Nah, pertama itu kita dilahirkan kembali. Kedua, kita itu harus hidup berintegritas itu ya. Mungkin katanya terlalu susah buat adik. Tapi yang gampangnya itu adalah apa? Hidup sehari-hari kita itu harus saleh. Ya, harus setia, harus jujur. Sini siapa yang setiap hari ada jujur nggak nih? Coba, Anti mau lihat. Ada yang jujur nggak? Atau ada yang sedikit-sedikit bohong masih Anti saya nih? Hah, ada nggak? Oh, ini berarti belum mengangkat tangan, mungkin masih ada sedikit-sedikit lah ya. Kadang disuruh mamanya bikin PR, bilangnya sudah, tapi ternyata masih nonton TV kali ya. Oke, gak apa-apa ya, tapi hari ini kita belajar ya, kalau penyertaan Tuhan itu kita mau setiap hari bersama kita, tadi yang kedua kita harus hidupnya jujur ya adik-adik ya, hidup jujur, coba satu kali, kita sama-sama bilang apa? Jujur, coba yang kenceng, Anti mau dengar yang tengah? Oh kenceng ya, yang sebelah kiri? Jujur, baru 2 orang. Yang sebelah kanan? Oh, 10 orang di sini ya. Yang di tengah 50 orang ya, hebat yang di tengah. Oke. Nah, yang ketiga apalagi tuh yang kita harus tahu kalau kita mau Tuhan beserta kita nih ya. Nah, kita itu harus berjalan bersama Tuhan setiap hari ya, berjalan bersama Tuhan ya. Nah, berjalan bersama Tuhan itu bagaimana caranya? Kita berjalan sama Tuhan, oh Tuhan tidak ada di sini loh, ya. Bagaimana? Kan Tuhan ada roh. Roh Tuhan itu adalah firman Tuhan, ya. Jadi kita itu harus selalu membaca firman. Siapa di sini yang membaca firman setiap hari? Wah, 1, Naomi 2. Sebelah kanan ada enggak yang membaca firman setiap hari? Oh, ada ya. Yang sebelah kiri. Ada lotion lo juga ya. Oke, bagus ya. Jadi harus kita membaca firman. Kemudian bukan hanya membaca lo ya. Jangan hanya membaca. Kita harus taat. Coba adik-adik semuanya bilang taat. Nah, taat sama firman Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, ya, jadi kita juga taat. Siap
Tuhan, saya taat ya. Kalau Tuhan bilang jangan marah-marah. Siap Tuhan, saya tidak mau marah-marah lagi sama mama. Saya kalau nggak dibeliin boneka, saya tidak marah-marah sama papa juga. Ya, oke? Jadi harus taat pada firman. Setiap pagi kita baca firman dan kita harus taat pada firman Tuhan. Ya, nih. Jadi kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan itu Immanuel akan beserta kita setiap hari ya. Nih, Anti mau kasih satu kesaksian deh. Satu kesaksian nih. Ini namanya si Lisa. Di sini ada yang nama Lisa enggak? Enggak ada yang nama Lisa ya? Oke, enggak apa-apa. Nih Lisa. Lisa itu dia sekolah kelas 6 SD. Di sini ada yang kelas 6 SD. Oh, sudah tidak ada kelas 6 ya. Gak apa-apa, mungkin sudah SMP ya. Nah, Lisa ini dia itu tidak pinter matematik gitu loh. Ya, di sini ada yang pinter jago matematik nggak? Anti mau lihat. Yang, banyak ya. Kalau begitu nanti Anti bisa minta Lisa belajar sama Shin ya. Ya, boleh ya. Sama siapa lagi? Fred juga, Naomi juga pintar matematik. Oke, mantap ya. Jadi gini, si Lisa ini dia itu tidak pintar matematik gitu loh. Dia itu selalu dapat nilainya jelek sekali, jelek gitu. Udah belajar tapi dia juga masih tetap tidak bisa. Jadi suatu hari ya si guru bikin soal di depan. Ditulis-tulis X tambah Y tambah A tambah B 2X ya gitu ya. Terus si guru bilang, si Lisa udah berdoa dalam hati, aduh Tuhan Yesus jangan panggil saya. Kemudian tiba-tiba si guru bilang, Lisa maju ke depan mengerjakan ini. Waduh, dia langsung gemeteran. Gimana ini, saya kan tidak pintar matematik. Aduh kenapa Tuhan saya yang dipanggil ke depan gitu loh. Tapi Lisa dia tahu Tuhan Yesus ada beserta dia, ya. Lisa tahu, ya, kapanpun, dimanapun, ketika Lisa memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan itu mendengarkan dan Tuhan itu ada bersama dia. Jadi tuh Lisa tuh duduk ya, dia langsung, Tuhan, saya tahu Tuhan, kalau memang ini Tuhan, Engkau yang izinkan saya dipanggil hari ini ke depan. Saya juga tahu Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan mampukan saya mengerjakan soal di depan. Saya percaya Tuhan, Tuhan Yesus ada beserta dengan saya. Dan ketika Lisa, dia maju pelan-pelan, dia nggak mau cepet-cepet dong, kalau yang anak pintar kan cepet-cepet. Langsung ke depan kerjain, selesai ya. Tapi Lisa tidak begitu karena dia kurang pintar matematik. Dia pelan-pelan sambil dia berdoa. Tuhan, langkah demi langkah ini Tuhan. Saya percaya Tuhan. Ketika saya sampai di depan Tuhan. Ketika tangan saya menulis Tuhan jawaban itu Tuhan. Engkau yang menyertai saya Tuhan. Engkau yang akan mampukan saya untuk mengerjakan. Dia pelan-pelan sambil berdoa terus sampai di depan dong. Di depan papan tulis harus menjawab. Dan tanpa dia sadar dia ambil spidol. Dia tulis semua. Habis itu bukan pelan-pelan itu kembali ke itu. Dia lari langsung. Dia takut salah gitu loh. Dia langsung cepat-cepat kembali ke tempat duduk. Dan kemudian gurunya dong. Oke Lisa, sudah selesai? Sudah Bu, kata gitu. Dia udah stres Lisa ya. Terus ibunya lihat, Lisa, dia tambah gemeteran lagi. Waduh, benar gak ya jawaban saya ya? Lisa, hebat kamu, jawaban kamu betul ya. Kita tepuk tangan dong semua buat Lisa ya.
Kenapa Lisa bisa? Karena Lisa percaya Tuhan Yesus menyertai dia. Tuhan Yesus ada bersama dia ketika dia takut, ketika dia merasa dia tidak bisa, ya. Lisa meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong dia, mampukan Lisa untuk bisa mengerjakan dengan baik, ya. Jadi hari ini, ya, Anti mau kasih tahu adik-adik semua, ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena kita tahu Tuhan Yesus kita, Tuhan yang telah lahir, ya, ke dunia ini, ya, bersama kita setiap hari. Rohnya menyertai kita seperti yang tadi kita sudah katakan, ya, dan kita baca nih di firman Yesaya 41 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, gak usah bimbang, ya, sebab aku ini Allahmu, ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, ya, yang membawa kemenangan, ya. Jadi di sini adik-adik percaya nggak? Kalau kita ada bersama Tuhan Yesus, kita akan punya kemenangan, ya. Semuanya, ya. Ada yang amin? Ada yang amin, ya. Jadi mulai hari ini ketika kita tahu Immanuel Allah beserta kita, kita sudah tidak perlu takut, ya. Nah, di sini dikatakan lagi di Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau, ya. Jadi ketika adik-adik, ya, ada masalah, kesusahan, ya, panggil nama Tuhan Yesus. Ingat, ya, karena kita tahu Tuhan Yesus, Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita setiap hari, ya. Kita lihat di slide terakhir, ya, Tuhan Yesus itu sangat baik, ya. Di sini ada yang bilang nggak Tuhan Yesus sangat baik? Coba tangannya, semuanya. Anti mau lihat. Wah, Tuhan Yesus sangat baik, ya. Ayo kita katakan semuanya, Tuhan Yesus baik. Ya, betul, ya. Jadi Tuhan sangat baik. Tuhan itu mengerti kita itu siapa loh. Karena apa? Tuhan yang menciptakan, ya. Di sini Rafael Tuhan yang ciptakan, ya. Semua, ya, Nikolas juga Tuhan yang ciptakan. Jadi Tuhan kita tahu ini kita itu siapa, ya. Siapa kita, ya. Dan keperluan kita apa Tuhan juga tahu, ya. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Anti Jenny Gono yang sudah memberkati kita. Siapa yang ingin seperti Lisa, di mana Lisa diberkati oleh Tuhan? Angkat tangannya. Semua bangkit berdiri, seluruh orang tua bawa anak-anak kalian maju ke depan, di mana guru-guru sekolah minggu akan berdoa buat anak-anak kalian supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menuntun buat anak-anak sekolah minggu yang ada di sini. Semua boleh maju ke depan tanpa terkecuali, nanti guru-guru sekolah minggu, Anti Jenny Gono, Anti Marisel, Anti Vivi, semua guru-guru sekolah minggu akan berdoa buat kalian semua yang ada siang hari ini. Kita angkat pujian, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan Yesus memberkati Lisa, kalau Tuhan Yesus menolong Lisa, kita juga percaya kita mau diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Siapa di sini yang mau sekolahnya pinter? Angkat tangannya. Oke, siapa di sini yang mau nanti masa cita-citanya tercapai? Angkat tangan. Nah, kita semua ingin diberkati, kita ingin ditolong, kita ingin menerima mukjizat dari Tuhan. Siapa di sini yang sakit mau disembuhkan? Angkat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa pagi hari ini bersama-sama guru sekolah minggu, bersama Ibu Gembala kita akan berdoa bersama-sama supaya kita semua diberkati, supaya kita semua menerima mukjizat dari Tuhan Yesus.
Semua tutup matanya, angkat tangan kedua kalian kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tangannya, haleluya. Haleluya, 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 Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mengarahkan hati kami Tuhan. Berdoa buat anak-anak kami, anak-anak yang Tuhan kasihi, yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan, yang sedang merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini biar firman-Mu yang disampaikan Anti Jenigono Tuhan Yesus menjamah setiap anak-anak kami yang ada di sini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mereka anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam pantauan Engkau Tuhan, dalam kendali Engkau, dalam kedaulatan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menyertai anak-anak yang kami kasih ini, sehingga mereka Tuhan Yesus beriman kepada Engkau, percaya kepada Engkau, hidup dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini jadikan mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, jadi anak-anak yang menghormati orang tua mereka, jadi anak-anak yang berprestasi dimanapun mereka berada Tuhan. Baik itu Tuhan di sekolah mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini biarlah hikmat Tuhan, biarlah kepintaran Tuhan, kepandaian yang daripada Tuhan, marifat yang daripada Tuhan menyertai anak-anak kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, biarlah malaikat-Mu ada bersama dengan mereka. Kami berdoa saat ini jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk Tuhan, tetapi biarlah Tuhan hal-hal yang baik yang menyertai mereka Tuhan, hal-hal yang berkenan di mata Engkau Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan jalan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak kami ini Tuhan Yesus memiliki Tuhan Yesus iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan, berakar di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melihat mereka Engkau pakai Tuhan, Engkau sertai, Engkau urapi mereka Tuhan menjadi suatu saat menjadi anak-anak yang luar biasa di mata Engkau Tuhan, anak-anak yang mendatangkan mujizat di mata Engkau Tuhan, anak-anak yang menjadi terang, anak-anak yang menjadi dampak yang baik, pengaruh yang baik Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka Tuhan jadi milik kepunyaan-Mu yang berharga Tuhan, jadi biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau Engkau yang menyertai mereka Tuhan, maka Tuhan Yesus hal yang dahsyat Engkau akan lakukan melalui hidup mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak kami ini Tuhan, anak-anak yang kami kasih ini Tuhan Yesus ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam urapan Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan, ada dalam belas kasihan Tuhan. Kami percayakan Tuhan anak-anak kami ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah ditabur oleh Anti Jenigono Tuhan Yesus boleh Tuhan seperti benih yang subur Tuhan, dan mereka memiliki hati yang seperti tanah yang subur Tuhan, dan benih firman itu Tuhan Yesus kami lihat suatu saat akan bertumbuh Tuhan Yesus dan berkembang sehingga nama Engkau dimuliakan melalui anak-anak yang kami kasih ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka, Roh Kudus-Mu yang memberkati mereka, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang memimpin mereka, yang menuntun mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berikan kesembuhan, kelepasan Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami serahkan mereka, anak-anak kami ini yang Tuhan percayakan Tuhan kepada kami yang ada di JSS ini ke dalam tangan Engkau, dalam pemeliharaan Engkau Tuhan. Engkaulah yang menggembalakan anak-anak yang kami kasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, kita akan penyalaan lilin. Jadi Asyer, guru-guru sekolah minggu boleh bagiin lilin. Bagi orang tua yang anaknya masih kecil didampingin karena ini acara penyalaan lilin.
Semua boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Oh holy night, The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. untuk Edria boleh posisi di depan membawa korek api. Don't let the world in sin and never burning. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Aunty Vivi. Its word, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious Silahkan dinyalakan lilin pertama oleh Aunty Vivi. on your knees. Kemudian Pastor Mulatua. Oh, hear the angel voices on night divine, on night divine. Kemudian semua guru-guru sekolah minggu yang sudah menyalakan lilin dibagikan ke seluruh anak-anak sekolah minggu. Silahkan kecuali Aunty Vivi berada di panggung untuk renungan Natal sekolah minggu hari ini. Silahkan guru-guru sekolah minggu untuk membagikan lilin Natal. Kita tahu bahwa Natal ini bukan hanya kita rayakan hanya di hari atau di bulan Desember saja. Tetapi Natal adalah yang kita rayakan selamanya di dalam hidup kita. Di dalam Natal ini kita bisa berbagi. Kita bisa memberikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan juga kita boleh saling memberi. Biarlah di dalam Natal ini boleh kita ingat di dalam hidup kita setiap hari. Bukan hanya di bulan ini. Mari kita menjadi seperti lilin. Hidup kita boleh menjadi terang. Terang di dalam hidup kita. Bukan saja terang di dalam keluarga kita, tetapi terang yang membawa nama Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Di dalam kegelapan dunia ini, mari kita memberikan hidup kita, memberikan inspirasi kita, membagi kasih Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Tuhan yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Apakah kita bisa menjadi lilin itu? Menjadi terang bagi Tuhan. Mari kita ambil saat ini. Katakan kepada Tuhan di dalam hati kita. Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi lilin di mata Engkau, Tuhan. Bahwa hidup kami, Tuhan, boleh menjadi terang dimanapun kami berada, Tuhan. Kami boleh saling berbagi, memberikan kasih-Mu di dalam keluarga, teman-teman, kepada orang yang kami kenal, Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kelahiran Engkau boleh menjadi peringatan dalam hidup kami. Di malam yang kudus, 2000 tahun yang lalu, Engkau telah mati bagi kami. Supaya kami boleh mengingat Tuhan, sukacita besar yang telah Engkau berikan bagi kami. Damai sejahtera Engkau yang telah Engkau berikan bagi kami. Yang terlebih lagi Tuhan, kasih Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Ambil saat ini, katakan kepada Tuhan, aku
Aku mengasihi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh halamayana nasikayana manakiara yana sikiana. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Biarlah kita menyala dalam hidup kita, semangat kita dalam mengasihi Tuhan, rindu akan Tuhan. Untuk selalu Tuhan menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kali lagi kita nyanyikan Oh Holy Night. Haleluya. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lord, lay the world in sin and never bind me. Till He appeared and I saw. Sama-sama kita tiup lilin ini. 1, 2, 3. Kita padamkan lilinnya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Aunty Vivi. Silahkan duduk. Lampunya dinyalakan. Oke. Tiba saatnya kita akan melihat perform dari teman-teman kalian semua yang ada di tempat ini. Yang pertama, perform dari kelas toddler. Semuanya kelas toddler maju ke depan. Kita joget bersama-sama. Oke, toddler maju ke depan di atas panggung. Asuhannya guru sekolah minggu. Silakan maju ke depan toddler. Semua tepuk tangan buat kelas toddler. Mana tepuk tangannya? Jesus,
Hore, tepuk tangan buat kelas toddler. Haleluya. 1 tahun puji Tuhan latihannya. Silahkan turun panggung, dilanjutkan dengan kelas tengah dan besar. Semuanya kelas tengah dan besar bisa maju ke depan. Asuhan Sister Ting Ting. Tepuk tangan buat kelas tengah besar. Oke. Kemudian dilanjutkan kita akan menyaksikan persembahan dari Nigel dan Shane. Oke, tepuk tangan buat teman kita.
Terima kasih untuk Nigel dan Shane. Luar biasa. Oke, kalau tadi Nigel dan Shane, sekarang Dave. Tepuk tangan buat Dave. Hey. Tepuk tangan buat Dave. Wah, luar biasa jingle bell-nya. Oke. Ada beberapa pengumuman. Di sini di bawah pohon Natal dan palungan ada kado ya. Kalian tadi datang bawa kado. Nah, di situ ada nomor urut ya, nomor urut 1 sampai 10 di bawah pohon Natal, di dekat palungan urut 11 sampai 20. Nanti saat pengambilan hadiah ini atau tuker kado ini bergantian. Di urutan 1 sampai 10, kemudian dilanjutin 11 sampai 20. Kemudian dilanjutin lagi ke 21 sampai 30. Nah, kita akan memberikan persembahan atau offering dan sekaligus nanti Anti Maricel akan tutup dalam doa sekaligus doa berkat buat makan. Nah, nanti guru-guru sekolah minggu setelah tuker kado, anak-anak kembali duduk, guru-guru sekolah minggu berdiri di atas panggung, dan orang tua juga boleh untuk anak-anak memberikan ucapan Merry Christmas kepada guru-guru dan orang tua ya. Semua anak-anak boleh duduk di kursi sebelum kita tutup dalam doa. Orang tua, guru-guru sekolah minggu, musik semuanya ambil tempat duduk dengan baik. Saya mengundang untuk Anti Maricel tutup dalam doa. Nanti ada foto bersama, ada Merry Christmas bersama. Saya mengundang untuk Anti Maricel. Semua anak-anak ya, lipat tangan, tutup mata ya, kita mau berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan kelahiran Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami mempunyai Bapa seperti Engkau, mempunyai Tuhan seperti Engkau yang sama dahulu dan selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini yang menjadi panduan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh Bapa kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami berdoa supaya Engkau senantiasa menyertai kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu kami. Senantiasa untuk menyertai kehidupan setiap guru-guru yang melayani di sekolah minggu JSS. Senantiasa untuk menyertai kehidupan setiap orang tua, setiap keluarga di jemaat JSS. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati Tuhan, yang bukan hanya mendengar dan mengerti firman-Mu, tapi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami semua, serahkan anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kado kupon urutan 1 sampai 5 maju ke depan. Coba urutan 1 sampai 5. Yang kuponnya ada nomor urutnya. Dilihat nomornya sesuai enggak? 3, yuk maju ke depan. Dituntun sama Anti Ting Ting. Mia, Merry Christmas. Yang sudah ambil hadiahnya boleh turun.
Setelah foto guru-guru sekolah minggu, baru anak-anak sekolah minggu. Maskernya dibuka, Anti.